Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawaw bihi salafun as-salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini akan mengkaji tentang kitab Ta'limul Muta'alim, masih melanjutkan bab wirai. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi mongko sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu apa Allah ya tahawana yen to ora ngremehake sapa talibul ilmi bil adabi kelawan tata krama wa sunani lan pira-pira kesunahan. Waman utawi sapane wong iku tahawana ngremehake sapa man bisunani kelawan pira-pira sunah, khurima mongko den aling-alingi sapa man al-faraido ing pira-pira kefarduan. Waman utawi sapane wong iku tahawana ngremehake sapa man bil faraidi kelawan pira-pira kefarduan, khurima mongko den aling-alingi sapa man al-akhirata ing akhirat. Wa ba'duhum utawi sebagiane ulama iku kala dawuh sapa ba'duhum hadza utawi iki iku hadisun hadis an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebaiknya seorang yang mencari ilmu tidak meremehkan tata krama dan hal-hal sunnah. Sebaiknya orang yang mencari ilmu tidak meremehkan, tidak menganggap enteng tata krama dan kesunahan-kesunahan. Artinya apa? Kita sebagai seorang ilmu, kalau kita ingin menjadi orang yang wirai, maka kita harus memperhatikan yang namanya tata krama dan memperhatikan kesunahan-kesunahan. Waman tahawana bisunan maka barang siapa yang meremehkan sunnah, ada beberapa kesunahan, contoh kecil pakai songkok. Barang siapa yang meremehkan kesunahan, alah sunnah, alah ibadah sunnah, barang siapa yang meremehkan seperti itu, khurima al-faraidu, maka bisa jadi dia akan meremehkan ibadah fardu. Wa man tahawana bil faraidi khurimal akhirah, dan barang siapa yang meremehkan ibadah fardu, maka bisa jadi dia akan meremehkan akhirat. Artinya seseorang yang berani mengambil resiko meremehkan ibadah sunnah, maka dia akan meremehkan ibadah fardu. Dan barang siapa yang meremehkan ibadah fardu, maka dia akan meremehkan akhirat. Hal ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita sebagai seorang menuntut ilmu, sebagai seorang yang mencari ilmu, seharusnya kita tidak meremehkan tata krama dan tidak meremehkan ibadah sunnah. Ini. Oke. Wayam bagilan sayukjo apa ayuk sira yen to ngake-ake sapa talibul ilmi. Wayam bagilan sayukjo apa ayuk sira yen to ngake-ake sapa talibul ilmi as-sholata ing salat. Wa yusolli lan salat sapa talibul ilmi salatal khasyi'ina hale kaya salate wong kang khusyuk. Fa inna dzalika karena sak temene mengkono ayuk sira shalah wa yusalliya sholatal khasyiin iku aunun
nulungi lahu maring thalibul ilmi ala taksili ing atase ngasilake ilmu wa ta'allumi lan belajar. Sebaiknya seorang yang menuntut ilmu memperbanyak sholat, terutama dengan memperbaiki sholat fardu dengan cara khusyuk, memperbaiki kualitas kekhusyuan dalam melaksanakan sholat fardu. Mengapa? Karena dengan kita berupaya memperbaiki sholat kita sehingga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, hal itu menjadi penolong bagi kita, bagi orang yang mencari ilmu. Penolong dalam hal apa? Dalam hal menghasilkan ilmu dan dalam hal belajar. Jadi dengan kita memperbaiki sholat kita, maka di situ ada penolong bagi kita dalam mendapatkan ilmu dan dalam belajar. Ya, kita belajar sholat khusyuk, tentu di situ ada munajat, ada dialog, ada hati yang khusyuk menghadap kepada Allah. Sehingga dengan khusyuk tersebut, tentu di hati kecil kita saat kita sholat, kita akan memohon kepada Allah. Sehingga dengan kedekatan kita kepada Allah, kita mendapatkan ilmu dengan mudah, kita belajar dengan mudah. Di sini ada contohnya sikap wirai. Yang pertama, yang bagi li thalibil ilmi ayatahuwana bil adabi was sunan. 1. Jangan sampai kita meremehkan adab dan kesunahan. Yang kedua, kita memperbanyak sholat, ibadah sholat dengan cara apa? Dengan cara belajar sholatnya orang-orang yang khusyuk. Sholat khusyuk itu seperti apa? Hudurul qalbi maha Allah, hatinya selalu munajat kepada Allah. Sulit, tapi kita harus belajar. Wa unsyitu lan den tembangi sapa ingsun li syaikhi maring Syekh Al-Jalili Az-Zahidi, Al-Jalili kang agung, Az-Zahidi kang ahli zuhud, Al-Haji Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Ada sebuah syair dari Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hajj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Ini syair baharnya bahar kamil. Kun lil awamiri wan nawahi hafidho wa ala sholati muwadhiban wa muhafidho. Kun lil awamiri wan nawahi hafidho wa ala sholati muwadhiban wa muhafidho. Watlub ulum asy'ari wajhat wasta'in bit-tayyibati tasir faqihan hafidho was'al ilahaka hifdzika rahiban fi fadlihi fallahu khairun hafidho. Ini baharnya bahar kamil. Kun, kita maknai ya. Kun ana sapa sira lil awamiri maring pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira larangan. Iku hafidho ngreksa, wong kang ngreksa. Wa ala sholati lan ing atase salat. Iku muwadziban, wong kang nglanggengake. Wa muhafidhon lan wong kang ngreksa. Watlub lan nyupriya sapa sira ulumas syar'i ing pira-pira ilmu syariat. Wajhat lan nemenono sapa sira wasta'in lan nyuwuna pitulung sapa sira bitaibati kelawan pira-pira kebagusan. Tafsir mongko dadi sapa sira iku faqihan ahli fikih, hafidhon tur kang apal. Was'al nyuwuna sapa sira ilahaka ing pangeran sira, hifdzika ing ngreksa apalan sira,
Raghiban hale demen fi fadlihi ing dalam kanugrahane Allah. Fallahu mongko utawi Allah iku khairun luwih bagus apane hafizun ngreksone. Artinya apa? Kun lil awamiri wa nawahi hafidho wa ala sholati muwadziban wa muhafidho. Kita sebaiknya sebagai orang yang mencari ilmu harus menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah. Dengan cara apa menjaganya? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan terhadap sholat fardu kita harus menjaga istiqomah, muwadziban istiqomah wa muhafizan, dan menjaga kualitas sholat kita. Ini termasuk perintah. Maka sebagai seorang yang mencari ilmu, kita harus belajar menjaga sholat kita dengan cara istiqomah dan dengan cara sholat yang khusyuk. Watlub ulum syar'i wajtahid wasta'in. Carilah ilmu-ilmu syariat dan bersungguh-sungguhlah dan memohonlah bit-thayyibat, dengan amal-amal, dengan perbuatan baik. Ini ada 3 perintah. Pertama, carilah ilmu syariat. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Yang ketiga, berbuatlah baik. Jadi kita itu disuruh wasta'in bit-thayyibat, memohon pertolongan dengan amal kebaikan. Jadi di samping kita mencari ilmu, kita belajar bersungguh-sungguh, tapi jangan sampai kita meninggalkan perbuatan baik. Jika kita mencari ilmu, kemudian bersungguh-sungguh mencari ilmu, dan kita mengamalkan amal yang baik, perbuatan yang baik, maka tasir faqihan hafidho, maka kita akan menjadi ahli fikih dan hafal hafidho. Nah, ini resepnya. Jadi bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Watlub ulum syar'i, mencari ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dan wasta'in bit-thayyibat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita akan menjadi ahli fikih. Saya kira konteks ini bukan hanya sekedar untuk ilmu syariat. Dimanapun, apapun pelajarannya, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, kalau kita bersungguh-sungguh, pertama mencari ilmu, bersungguh-sungguh, dan mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang baik. Jadi kehidupan kita wasta'in bit-thayyibat, kita ini disuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka 3 hal ini akan menjadi penolong bagi kita sehingga kita menjadi orang ahli fikih. Jika kita punya profesi lain, maka 3 hal ini akan menjadi penolong bagi kita untuk meraih sebuah keberhasilan. Dan yang terpenting, was'al ilahaka khifdha khifdzika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafidha. Dan kita harus memohon kepada Allah untuk menjaga hafalan kita, untuk menjaga ilmu kita, dengan cara dalam keadaan raghiban fi fadlihi, dengan cara senang tentang anugerah Allah. Jadi kita harus memohon kepada Allah, ya Allah, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman yang sudah kita terima, ya Allah, tolong jaga ilmu ini, ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara raghiban fi fadlihi, dengan cara menyenangi keutamaan-keutamaan Allah, mensyukuri anugerah-anugerah Allah. Fallahu khairun hafidhu, Allah adalah sebaik-baiknya zat yang menjaga. Jadi anak-anak, dengan kita memohon kepada Allah, hafalan-hafalan kita dijaga Allah sehingga kita suka dengan anugerah Allah, maka ilmu-ilmu kita tidak akan hilang. Artinya ilmu kita tidak akan hilang, lupa,
Tetapi ilmu itu akan bermanfaat di saat kita betul-betul membutuhkan. Sebagaimana doa yang diajarkan para ulama, Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fartudhu ilayya indah hajati ilaihi walatun sinihi ya robbal alamin. Itu doa kita dialog munajat kepada Allah agar Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya astaudiuka, menitipkan. Nah, ini memohon kepada Allah untuk menjaga ilmu yang sudah kita dapat. Nah, maka ketika kita membutuhkan, maka Allah akan menyampaikan ilmu itu kepada kita. Qala dawu sapa Syekh Muhammad, ati'u ta'atu sapa sira kabeh, wajiddu lan nemen-nemen sapa sira kabeh, wala taksilu lan aja males sira kabeh. Wa antum utawi sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh iku turja'una den balekake sapa sira kabeh. Wala tahja'u lan aja akeh turu sira kabeh. Fa khiyarul wara mongko utawi bagus-baguse menungso iku qalilan ing dalem setitik. Iku qalilan ing dalem setitik. Iku qalilan ing dalem setitik minal laili saking wengi, mayah jauna ing dalem semangsane turu sapa khiyarul wara. Jadi ini dawuh para ulama, taatlah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Taat kepada Allah, bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan. Karena apa? Wa antum ila rabbikum turja'un. Suatu saat tentu kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taja'u, dan jangan memperbanyak tidur. Ini juga termasuk sifat wirai. Bersungguh-sungguh, taat, tidak bermalas-malasan, dan tidak memperbanyak tidur. Ini juga termasuk sifat wirai. Kita, apalagi kita sebagai seorang pelajar, jangan sampai kita bermalas-malasan. Maka kita harus menyibukkan diri kita dengan taat dan bersungguh-sungguh dan menyedikitkan tidur. Nah, ini termasuk sifat wirai. Wayam bagi lan sayukjo apa yastashiba yento ngancani sapa talibul ilmi daftaron ing buku daftar ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah liutoli ahu supaya mutolaah sapa talibul ilmi ing daftar. Wakilalan den ucapake man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man iku lam yakun ora ana apa daftaru buku daftar fikamihi ing dalem klambine man lam yasbut mongko ora tetep sapa apa al hikmatu hikmah lam tasbut mongko ora tetep apa al hikmatu hikmah fi qalbi ing dalem atine man. Wa ayakuna lan yen to ana sapa talibul ilmi wa ayakuna lan yen to ana iku fi daftari ing dalem buku daftar apa bayadun putih wa ayastashiba lan yen to ngancani sapa talibul ilmi almihbarata ing mangsi liyak tuba supaya nulis sapa talibul ilmi ma ing perkara sami akang krungu sapa talibul ilmi ing ma. Qad dzakarna lan teman-teman nutur sapa ingsun hadis Hilal bin Yasar ing hadis Hilal bin Yasar. Ini termasuk juga orang yang wirai, seorang mencari ilmu yang wirai, sebaiknya kita harus selalu membawa buku kecil, buku daftar, dan harus membawa pulpen, membawa alat tulis setiap hari. Mengapa? Dengan apa? Karena dengan itu kita menulis hikmah.
Jadi kemana-mana kita bawa buku, maka ketika kita mendengarkan satu kalam hikmah, kita tulis dan kita pelajari. Nah, dengan kita selalu menulis, maka kita akan mendapatkan hikmah itu. Begitu sebaliknya, man lam yakun daftar, barang siapa yang tidak memiliki buku kecil, buku daftar, tidak menyimpan buku itu dan tidak membawa pulpen, lam yasbut al hikmatu fi qalbi, maka kita tidak akan mendapatkan hikmah. Artinya sebagai seorang pelajar, kita harus membawa buku dan mencatat ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Kesimpulan sifat wirai dalam kajian kali ini, yang pertama, sebagai seorang mencari ilmu, sebaiknya kita tidak meremehkan adab dan ibadah sunnah. Nomor 2, sebaiknya kita memperbanyak sholat dan memperbaiki kualitas sholat kita. Yang nomor 3, sebaiknya kita taat bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan, dan jangan memperbanyak tidur. Yang keempat, sebaiknya kita menyimpan buku daftar, buku not, jadi buku kecil, selalu kita bawa dengan pena untuk menulis kalam hikmah. Mudah-mudahan kajian kita kali ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Wal afa minkum, wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.